Berita aktual. Pada tanggal 15 Mei 2025, kawasan Gaza kembali dilanda serangan udara yang intens dari pasukan Israel. Dalam serangan yang berlangsung selama 2 malam berturut-turut, sedikitnya 82 orang tewas, mayoritas diantaranya adalah warga sipil tak bersalah yang tengah menjalani kehidupan sehari-hari di tengah situasi yang sudah sangat sulit. Jumlah korban jiwa ini terus bertambah, dan selama 2 hari terakhir, total korban tewas telah melampaui angka 100 orang. Tragedi ini menambah duka bagi masyarakat Gaza yang sudah lama menghadapi blokade, kemiskinan, dan keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar. Hari ini, 15 Mei, juga bertepatan dengan peringatan 77 tahun Nakba. Sebuah hari bersejarah yang diperingati oleh masyarakat Palestina sebagai hari pengusiran dan penderitaan akibat konflik yang berawal sejak berdirinya negara Israel pada tahun 1948. Peringatan ini semakin memperkuat ketegangan, memicu reaksi emosional yang besar di kedua belah pihak, dan memperburuk situasi keamanan di wilayah tersebut. Akibat dari serangan yang berkelanjutan ini, ribuan keluarga kini hidup dalam ketakutan dan ketidakpastian. Infrastruktur penting seperti rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum mengalami kerusakan parah. Akses terhadap listrik dan air bersih semakin terbatas, menambah penderitaan yang dialami warga sipil. Situasi ini mengundang keprihatinan internasional, terutama dari lembaga-lembaga kemanusiaan yang terus berupaya memberikan bantuan, meskipun seringkali menghadapi kendala keamanan dan pembatasan akses di lapangan. Kondisi di Gaza saat ini menggambarkan betapa kompleks dan sulitnya konflik ini untuk diselesaikan. Seruan untuk gencatan senjata dan dialog damai menjadi semakin mendesak agar penderitaan warga sipil yang tak berdosa segera berakhir. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, pada tanggal 15 Mei 2025, di tengah gemuruh dunia, peperangan yang tak kunjung usai, dunia sekali lagi menyaksikan api peperangan yang menyala di Gaza. Serangan udara dari Israel terus berlangsung, membalas tindakan teroris Hamas yang tak henti-hentinya meluncurkan roket ke arah kota-kota Israel. Dalam peringatan 77 tahun Nakba, ketegangan meningkat. Pertanyaannya, kenapa Israel harus melakukan itu? Soal serangan udara di Gaza sebenarnya sangat kompleks dan terkait dengan berbagai faktor politik, keamanan, dan sejarah. Israel menganggap Hamas yang menguasai Gaza sebagai organisasi teroris yang secara rutin meluncurkan roket ke wilayah-wilayah Israel. Serangan udara Israel bertujuan untuk menekan dan menghancurkan kemampuan militer Hamas agar tidak bisa melancarkan serangan roket ke warga Israel. Israel menegaskan bahwa tindakan militer itu dilakukan untuk melindungi warga sipilnya dari ancaman serangan roket yang bisa menimbulkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur di Israel. Israel melihat serangan terhadap Gaza sebagai balasan atas serangan yang diluncurkan oleh Hamas. Mereka ingin menghentikan siklus kekerasan dan teror yang terus berlangsung. Tetapi, banyak pihak mengkritik bahwa serangan militer yang dilakukan Israel seringkali menimbulkan banyak korban sipil, sehingga menimbulkan pertanyaan soal proporsionalitas dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dari sudut pandang Israel, mereka merasa perlu bertindak demi keamanan. Tapi dari sudut pandang kemanusiaan dan internasional, serangan ini menimbulkan penderitaan besar yang terus menjadi dilema dan sumber konflik panjang. Saudara-saudari terkasih, hari ini saya mengajak kalian yang menonton, yang masih punya hati, untuk melihat lebih dari sekadar berita. Lihatlah mata yang menangis, dengarkan suara yang tersembunyi, dan rasakan penderitaan yang tidak pernah ditayangkan media. Ini bukan soal politik, ini soal kemanusiaan. Ini soal menghargai hidup setiap manusia tanpa terkecuali. Dengar baik-baik, ini bukan soal politik biasa, bukan sekadar pertikaian wilayah,
Ini soal hidup dan mati, tentang jutaan nyawa yang setiap hari dihantui oleh teror yang tidak pernah berhenti. Ini bukan propaganda, ini kenyataan yang sering ditutup mata banyak orang. Israel tidak memulai perang. Israel hanya ingin bertahan dari serangan tanpa henti, dari roket yang diluncurkan ke kota-kota mereka tanpa pandang bulu. Itu fakta. Setiap hari ribuan roket diluncurkan dari Gaza ke wilayah Israel. Targetnya bukan tentara, tapi sekolah, rumah sakit, tempat tinggal keluarga biasa. Anak-anak, wanita, orang tua, tanpa ampun. Berapa banyak yang harus mati agar dunia mengerti? Berapa banyak darah harus mengalir agar Israel diberi hak membela diri? Dunia sering melihat Israel sebagai penjahat. Tapi siapa yang berbicara soal ketakutan yang menghancurkan hidup rakyatnya? Siapa yang mengangkat suara ibu yang kehilangan anaknya karena roket? Siapa peduli pada anak yang trauma, yang tidak bisa tidur karena takut bom? Setiap serangan udara Israel adalah tindakan pertahanan yang sangat berat dan memilukan. Mereka tidak gembira menghantam wilayah Gaza, apalagi membunuh warga sipil, tapi mereka punya kewajiban melindungi rakyat mereka sendiri. Kalau kalian merasa Israel hanya menyerang, kalian tidak tahu apa artinya hidup dalam ancaman kematian yang nyata setiap detik. Israel harus memukul balik supaya bisa menghentikan serangan berikutnya. Israel tidak ingin perang. Israel ingin damai. Tapi damai tidak datang dengan mengabaikan serangan roket yang membunuh warga sipil setiap hari. Bayangkan sebuah bangsa yang terus hidup dalam ketakutan. Bagaimana mungkin mereka memilih menyerah dan membiarkan anak-anak mereka mati? Mereka berjuang untuk masa depan di mana anak-anak Israel dan Palestina bisa bermain bersama tanpa suara siren dan bom. Ya, kita semua sedih dengan korban sipil, tapi fakta tidak bisa diubah. Hamas menggunakan warga sipil sebagai tameng hidup. Di balik tiap serangan roket dari Gaza, ada strategi kejam yang memanfaatkan warga sipil sendiri sebagai tameng. Bayangkan sebuah sekolah yang berubah menjadi gudang senjata. Bayangkan rumah-rumah di mana anak-anak bermain di halaman depan, tapi di dindingnya tersembunyi ledakan yang siap membunuh. Ini adalah taktik kotor yang membuat Israel harus bertindak sangat hati-hati. Walau nyawa warga sipil tetap jatuh, karena musuh sengaja bersembunyi di antara mereka. Kita semua berduka atas korban sipil. Tapi ada perbedaan besar di sini. Hamas memilih perang, Hamas memilih anak-anak sebagai tameng, Hamas memilih penderitaan. Israel tidak memilih perang ini. Perang ini dipaksa oleh mereka yang ingin menghancurkan negara Yahudi yang berdiri di tanah leluhur mereka. Terorisme bukan alat politik yang bisa dibiarkan. Israel berusaha meminimalkan korban dengan memberi peringatan, membuka jalur evakuasi, dan mengirim bantuan. Israel berusaha menyelamatkan sebanyak mungkin warga sipil. Mereka mengirim peringatan, membuka koridor kemanusiaan, dan berusaha meminimalkan korban. Tapi pembenci Israel sering tidak mau tahu. Tapi Hamas, mereka hanya menuntut kehancuran Israel tanpa peduli harga yang dibayar rakyatnya sendiri. Siapa yang mengorbankan anak-anak mereka demi perang? Hamas. Ini bukan tuduhan kosong. Ini kenyataan yang sudah dibuktikan oleh banyak laporan internasional. Apakah dunia mau membiarkan roket terus menghujani rakyat sipil tanpa ada tindakan? Kalau ya, maka nyawa warga Israel dianggap tidak penting. Lihat, di balik berita dan politik ada jutaan suara rakyat Israel yang hanya ingin hidup damai. Mereka juga manusia. Mereka juga punya keluarga, impian, dan rasa takut yang sama seperti kita. Dengar suara ibu yang kehilangan anaknya. Dengar suara ayah yang terjebak di reruntuhan rumah. Dengar suara anak-anak yang menangis di bawah suara siren. Ini bukan suara fiksi, tapi nyawa nyata yang harus dihargai. Kalau kalian pikir Israel harus diam dan menerima serangan roket tanpa balasan, kalian tidak mengerti arti kemanusiaan dan keadilan. Setiap negara punya hak mempertahankan diri. Setiap manusia berhak hidup dengan aman.
Israel berjuang bukan untuk menaklukkan, tapi untuk bertahan hidup. Kalau kalian membenci Israel karena hanya mendengar satu sisi cerita, tolong buka mata dan hati. Jangan biarkan kebencian membutakan akal sehat. Ini bukan soal siapa yang menang atau kalah. Ini soal siapa yang berhak hidup dan aman dari teror. Israel berjuang agar anak-anaknya bisa tertawa lagi, agar ibu bisa tidur tanpa takut kehilangan keluarga, agar masa depan bisa dijalani tanpa ancaman kematian setiap hari. Hari ini saya mengajak kalian semua yang masih punya hati, yang masih percaya pada keadilan dan kemanusiaan, untuk berdiri bersama mereka yang berjuang mempertahankan hidup. Doakan agar perang ini segera berakhir. Doakan agar suara damai lebih kuat dari suara senjata. Dan doakan mereka yang kehilangan segalanya hari ini, agar mereka diberi kekuatan untuk bangkit dan menemukan harapan di tengah reruntuhan. Israel bertindak bukan karena pilihan, tapi karena kewajiban mempertahankan hidup. Dan yang terpenting, dengarkan suara mereka yang hidup dalam ketakutan itu. Karena mereka bukan musuh, mereka adalah korban yang harus kita lindungi bersama. Israel bertindak bukan karena haus darah, tapi karena harus menjaga hidup. Ingat itu. Kalau kalian hanya mendengar berita dari satu sisi, kalian tidak tahu apa artinya hidup dalam teror yang tidak berhenti. Dengar jeritan anak-anak yang kehilangan ayah, ibu yang menangis kehilangan anak, dan keluarga yang terpisah oleh perang yang tidak mereka pilih. Mereka bukan angka statistik. Mereka manusia yang berjuang bertahan hidup di tengah lautan api dan darah. Shalom saudara-saudari terkasih, selamat datang kembali di Renungan Malam God's Voice. Di tengah keheningan malam, ketika dunia mulai terlelap, marilah kita menyediakan hati dan pikiran kita untuk menerima sentuhan kasih Tuhan. Malam ini, biarlah suaranya yang lembut menuntun dan menguatkan kita melewati segala pergumulan yang mungkin belum selesai. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang tak pernah berhenti menyertai kami sepanjang hari ini. Kini, saat malam tiba, kami datang untuk berdiam di hadapan-Mu. Tuhan, sucikan hati kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu hadir, serta berbicara lewat setiap firman yang kami renungkan malam ini. Tolong kami untuk memahami kebenaran-Mu, menerima teguran-Mu, dan dikuatkan oleh kasih-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari terkasih, dunia boleh berteriak lantang soal keadilan, tapi mengapa mereka diam saat siren meraung di tengah malam Israel? Mengapa mereka menutup mata saat roket-roket dari Gaza menghantam sekolah, rumah sakit, dan rumah-rumah kecil yang dihuni keluarga sederhana? Israel tidak meminta belas kasihan. Israel hanya meminta dunia untuk jujur. Jangan menghakimi balasan tanpa menyaksikan luka yang menyebabkan tangisnya. Negara kecil ini telah terlalu lama hidup dalam bayang-bayang ancaman, namun tidak pernah berhenti berdiri. Di tengah api, di tengah reruntuhan, di tengah dunia yang membenci, Israel tetap bertahan. Bukan karena mereka haus perang, tapi karena mereka mencintai hidup. Mereka mencintai anak-anak mereka. Mereka mencintai tanah air yang dijanjikan oleh Tuhan sendiri. Untuk para pendukung Israel di seluruh dunia, dengarlah ini. Jangan takut bersuara saat dunia menyalahkan bangsa yang hanya ingin bertahan hidup. Tuhan tidak tuli terhadap jeritan orang benar, dan sejarah tidak akan diam terhadap keberanian Israel yang berdiri sendirian di tengah kebisingan kebencian. Israel tidak membalas dengan kebencian. Israel membalas dengan perlindungan. Mereka tidak menyerang karena benci, mereka membela karena cinta. Setiap bom yang dijatuhkan bukan untuk membalas dendam, tapi untuk mencegah lebih banyak anak yang terbunuh di taman bermain. Setiap tembakan bukan suara kemarahan, tapi jeritan rasa sakit dari tahun-tahun yang penuh ancaman. Dan jika hari ini
dunia memilih untuk berpaling, maka biarlah sejarah mencatat, ada satu bangsa yang tidak tunduk oleh ancaman, tidak goyah oleh opini, dan tidak hancur oleh teror. Nama bangsa itu adalah Israel. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, di keheningan malam ini kami datang dengan hati yang penuh syukur. Setelah melewati satu hari yang penuh kesibukan, kami ingin berhenti sejenak, mengangkat mata kami ke surga, dan mengucapkan terima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan sejak fajar menyingsing. Terima kasih untuk setiap langkah yang dapat kami jalani, untuk setiap tugas yang dapat kami selesaikan, dan untuk setiap perjumpaan yang Kau izinkan terjadi hari ini. Bahkan di tengah kelelahan, kami melihat kebaikan-Mu menyertai kami dalam setiap detik kehidupan. Di malam yang hening ini, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka dan jiwa yang haus akan hadirat-Mu. Setelah mendengar firman-Mu yang hidup, kami terdiam dalam kekaguman. Betapa besarnya kasih-Mu, betapa dalamnya belas kasihan-Mu yang tak berkesudahan. Tuhan, malam ini kami menyerahkan seluruh isi hati kami di hadapan tahta-Mu. Segala beban yang kami pikul, segala luka yang tersembunyi, setiap dosa yang begitu sering kami abaikan, kami letakkan semuanya di kaki-Mu. Ajari kami untuk tidak lagi berpaling. Ajari kami untuk mencintai-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kami. Tuhan, malam ini kami tidak ingin hanya menjadi pendengar. Biarlah firman-Mu mengakar dalam hidup kami, menembus kerasnya hati kami, membangkitkan jiwa kami yang lesu, dan membakar roh kami dengan api dari surga. Jika ada jalan dalam hidup kami yang bengkok, luruskanlah Tuhan. Jika ada bagian hati kami yang beku, cairkanlah dengan kasih-Mu. Jika ada keputusan yang salah, tuntunlah kami kembali ke jalan kebenaran. Ya Tuhan, dalam keheningan malam ini, kami rindu berpisik di hadapan-Mu. Ambillah seluruh hidup kami, bentuklah kami seturut gambar-Mu. Jadikan hidup kami alat bagi kemuliaan-Mu, bukan untuk ambisi kami sendiri. Ajari kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ajari kami untuk hidup dengan kesadaran bahwa waktu ini singkat dan kekekalan itu nyata. Tuhan, dalam gelapnya dunia ini, nyalakanlah terang-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami pelita yang tidak padam, saksi yang tidak malu memberitakan nama-Mu. Ketika dunia menawarkan godaan, kuatkan hati kami untuk tetap setia. Ketika badai datang, peluklah kami dengan damai-Mu yang melampaui segala akal. Ketika tubuh ini lemah, jadilah kekuatan kami. Ketika jiwa ini letih, jadilah penghibur kami. Bapa, kami tahu tanpa Engkau, kami tidak mampu. Tanpa kasih-Mu, kami kosong. Tanpa Roh-Mu, kami kering dan mati. Oleh sebab itu, malam ini kami berseru, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan setapak pun tanpa penyertaan-Mu. Sebab satu hari di pelataran-Mu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan, mungkin ada banyak hal yang belum sempurna, banyak rencana yang belum tercapai, tetapi malam ini kami memilih untuk bersyukur, karena kami tahu tangan-Mu tetap bekerja, bahkan saat kami tidak melihatnya. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi hari ini ada dalam kendali-Mu yang penuh kasih. Terima kasih untuk kekuatan saat kami merasa lemah. Terima kasih untuk penghiburan saat kami hampir menyerah. Terima kasih untuk damai-Mu yang melingkupi hati kami, bahkan di tengah kekacauan. Segala sesuatu yang kami alami hari ini, suka maupun duka, adalah bagian dari rencana-Mu yang indah. Ajari kami untuk melihat bahwa setiap momen dalam hidup kami adalah anugerah. Ajari kami untuk selalu ingat bahwa tanpa-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bapa yang setia, ajari kami untuk tetap rendah hati, untuk tetap bergantung pada-Mu dalam segala hal. Ajari kami untuk tidak sombong atas keberhasilan dan tidak putus asa dalam kegagalan. Kini saat malam melingkupi kami, biarlah hadirat-Mu menjadi naungan kami. Berikanlah tidur yang penuh damai dan bangunkan kami esok hari dengan semangat baru untuk hidup hanya bagi-Mu. Hingga hari itu tiba, saat kami bertemu muka dengan-Mu dalam kemuliaan kekal, biarlah setiap hari hidup kami menjadi nyanyian pujian yang harum di hadapan tahta-Mu.
Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menutup hari ini dengan penuh syukur dan pengharapan. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebelum kita menutup hari ini, mari kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita mengangkat suara, mengangkat hati, dan dengan penuh iman, kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita. Mari kita ucapkan bersama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi, seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudari terkasih, malam ini kita telah merenungkan betapa besar kasih Tuhan yang menopang hidup kita sampai detik ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi bertumbuh di hati, mengubah hidup kita hari demi hari, hingga kita menjadi serupa dengan Kristus, Sang Terang Dunia. Jangan biarkan malam ini berlalu begitu saja. Bangunlah komitmen baru di hadapan Tuhan, dan tetaplah haus akan firman-Nya, sebab hanya dalam Dia kita menemukan hidup yang sejati. Jangan sia-siakan firman yang telah ditaburkan. Responilah dengan segenap hidup, dengan segenap jiwa. Biarlah malam ini menjadi malam perubahan, malam perjumpaan sejati dengan Tuhan. Terima kasih sudah setia mendengarkan renungan malam ini. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada lebih banyak jiwa yang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan. Karena melalui satu langkah kecil dari saudara, Tuhan dapat menjangkau ribuan jiwa yang haus akan keselamatan. Tuhan Yesus menyertai, memberkati, dan meneguhkan setiap langkah kita, sampai pada saat kita berjumpa muka dengannya. Mari kita bersama-sama menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Nya di bumi. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beristirahat di dalam damai sejahtera-Nya.